mengangkat Teddy Indra Wijaya STTH MSI sebagai Sekretaris Kabinet terhitung sejak saat pelantikan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon menuju meja. Apakah ini sekedar hak prerogatif Presiden atau justru menjadi ujian bagi komitmen Indonesia terhadap semangat reformasi? Pada kasus pengangkatan Mayor Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet, bukan hanya soal satu orang, tetapi ini adalah soal arah demokrasi Indonesia. Perkenalkan, saya Aisyah Zahafiz. Yang akan mengkritisi pengangkatan Mayor Teddy sebagai Sekretaris Kabinet. Yang mana pada tanggal 21 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet melalui keputusan Presiden nomor 143 tahun 2024. Saat dilantik, Teddy masih berstatus sebagai perwira aktif TNI berpangkat mayor. Pengangkatan ini segera menjadi perhatian publik karena jabatan Sekretaris Kabinet selama ini dipandang sebagai bagian penting dari tata kelola pemerintahan. Potensinya muncul ketika publik mempertanyakan apakah seorang prajurit aktif dapat menduduki posisi tersebut tanpa mengundurkan diri dari dinas militer. Disinilah perdebatan hukum dan etika politik mulai dipertanyakan. Karena secara hukum, perdebatannya itu berpusat pada pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang mengatur bahwa prajurit aktif hanya dapat menduduki jabatan sipil tertentu atau harus mengundurkan diri dari dinas aktif apabila menempati jabatan sipil di luar ketentuan tersebut. Justifikasi perubahan struktur Sekretaris Kabinet yang semula setingkat menteri kemudian menjadi Sekretaris Negara setelah Mayor Teddy ini dilantik tidak serta-merta membuat posisi tersebut masuk ke dalam posisi jabatan sipil yang dapat diduduki prajurit TNI aktif. Pengangkatan Teddy ini berpotensi bertentangan dengan semangat reformasi TNI karena jabatan Sekretaris Kabinet dianggap sebagai jabatan sipil yang semestinya tidak diisi oleh prajurit aktif. Setelah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2024, posisi Sekretaris Kabinet ditempatkan di bawah Sekretaris Militer Presiden. Pendukung kebijakan ini berpendapat bahwa perubahan struktur tersebut tidak membuat posisi Teddy bertentangan dengan aturan yang berlaku. Namun, persoalan etika politik tidak selalu selesai hanya karena terdapat dasar administratif. Pertanyaannya yang lebih penting adalah apakah perubahan struktur kelembagaan dilakukan untuk kebutuhan tata kelola negara yang lebih baik atau justru dilakukan agar seorang individu tertentu dapat tetap menduduki jabatan strategis tanpa harus meninggalkan status militernya. Dalam kajian etika politik, sebuah kajian tidak cukup dinilai dari aspek legalitasnya semata. Kebijakan juga harus diuji melalui prinsip kepatutan, akuntabilitas, dan konsistensi terhadap nilai demokrasi. Disinilah letak persoalan utama dari kasus pengangkatan Teddy sebagai Sekretaris Kabinet. Karena jika aturan dapat diubah mengikuti kebutuhan penguasa, maka publik akan mempertanyakan apakah hukum benar-benar menjadi pedoman atau hanya alat legitimasi kekuasaan. Dan lebih jauh lagi, reformasi pada tahun 1998 lahir, salah satunya itu untuk mengakhiri praktik demi fungsi ABRI atau militer yang pernah memberikan ruang luas bagi militer dalam jabatan-jabatan sipil. Nah, kebijakan ini berpotensi mengelamburkan batas antara ranah militer dan sipil, karena akan selalu mendapat perhatian serius dari masyarakat. Jika peraturan atau struktur kelembagaan dapat disesuaikan untuk mengakomodasi kebutuhan politik tertentu, maka publik berhak mempertanyakan apakah hukum benar-benar menjadi pedoman atau hanya menjadi alat legitimasi kekuasaan. Dan kebijakan seperti ini menciptakan presiden bagi pemerintahan berikutnya untuk melakukan hal yang sama. Sebagai negara demokrasi konstitusional, Indonesia membutuhkan batas yang jelas antara kekuasaan sipil dan militer. Presiden memang memiliki hak untuk memilih pembantunya sebagai hak prerogatif. Namun, hak prerogatif ini harus tetap tunduk pada kerangka etika konstitusional dan semangat reformasi. Sebuah demokrasi tidak diukur dari seberapa kuat seorang kepemimpinan mempertahankan orang kepercayaannya. Tetapi demokrasi diukur dari seberapa kuat sebuah negara mempertahankan prinsip-prinsip yang membatasi kekuasaan. Dan ketika etika politik mulai dikalahkan oleh kepentingan politik, yang dipertaruhkan bukan hanya satu jabatan, yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi itu sendiri. Pengangkatan Teddy Indra Wijaya ini sebagai Sekretaris Kabinet mungkin sah menurut satu tafsir hukum. Namun, dalam perspektif etika politik, pertanyaannya masih terbuka untuk diperdebatkan. Karena demokrasi yang matang bukan hanya soal apa yang boleh dilakukan oleh penguasa, tetapi juga soal apa yang seharusnya tidak dilakukan demi menjaga kepercayaan rakyat.